secara cerita bakal creepy banget kalau ceritanya ternyata adalah apa gitu di otak. Lore-nya itu seperti apa yang bikin ini game bakal anjing nih serem sih di game gitu. Gue malah keingetan lagi sama lagi-lagi karyanya Joko Anwar. Ya itu. Masalahnya nyalatin aku. Mana aja nonton dong. Iya. Agni ternyata punya some kind of connection with that village. Satu, dan yang kedua, that fucking village itu punya ritual aneh yang dimana gue sih Ya, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anak Horror. Ini jangan ya nanti. Nggak bahas itu ya. Kembali lagi bersama gue Dito Wangsa. Halo, sama Yuda Putra. Dan Landy di Anak Horror, ya, sebuah podcast. Apa nih? Hororkomnya beda. Horor Tahu sekarang? beda. Horor komersil. Komersial. Iya. sebentar lagi lah ya. Enggak, udah. Oh, udah. Udah komersil ini. Cuman emang nggak ada yang ngasih aja. Ada yang ngasih apa ya? Belum minimal nggak ada yang ngasih primer ke film gitu ya. Belum lah ya. Uncut nih boleh nggak? Iya. Emang belum ya? Belum. Oh belum. Belum kita uncut. Kapan nih uncut nih? Segera ya. Segera. Tunggu aja. Kita udah skip seminggu lagi kan, sorry banget ya, minggu kemarin kita jadinya tidak ada konten. Liburan vibes itu Liburan soalnya. vibes. Habis apa namanya? Padahal mah lebaran. gak ada liburan sama sekali. Si liburan udah kelar. Kerja terus. Hari ini aja saya Dari pagi non-stop ya Pak. ya, luar biasa. Tapi ini semangat sekali nih saya. Jam 12 loh ini. Jam 12 malam lebih satu ya. Ini sebuah dedikasi buat kalian ya, para pendengar Anak Horror tentunya. Dan kali ini kita akan ngebahas, jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media kita. Sawarnya tolong diisi. Ada di juga ya. bawah. Sawarnya boleh diisi, cerita boleh disubmit. Submit ya. Jangan lupa. Semua linknya ada di kolom deskripsi, sudah aman sekarang ya. Yuk kita sekarang akan ngebahas tentang salah satu yang sebenarnya udah pernah dibahas juga di mana ya, sama Anak Horror, atau kita udah pernah bahas juga? Enggak, di Anak Horror belum. Belum pernah ya? Di Anak Horror belum, kita hanya baru bahas. Anak Horror pernah bahas pas teaser yang pertama. Oh yang paling pertama banget. Paling pertama kali yang jalan-jalan doang itu tuh. Oh iya. Tahun lalu banget. Iya, itu gue masih judulnya yang KKN Desa Penari gitu lah. Ya, kita akan ngebahas tentang Agni, Village of Calamity. Calamity. Ya, dan lagi-lagi akhirnya sudah berhenti disebut sebagai KKN. Gak tau kenapa gue sebel banget tadi itu disebut KKN. Ya karena waktu teasernya keluar Pas itu masa KKN. berdekatan dengan masa boomingnya si KKN. Iya gitu. Dan menurut gue ya, riding that wave nggak masalah. Gak masalah. Itu di awal dulu kan. Gak masalah gitu. Cuman OCD seperti gue ini yang kesel Iya, gitu bener. lihat. Tapi udah enggak sekarang. Udah enggak. Dan kita mau ngebahas dari beberapa hal karena kemarin kita selamat dulu buat Project Agni atau Agni Village of Calamity ini udah Interaktif. Separuh interaktif. Selamat kepada Separuh Interaktif. Betul, teman-teman Separuh ini berhasil nongol di Xbox Developer Edition ya. Edition. Bareng sama Krixphone juga dari Toge. Eksklusif itu ya. Dahsyat. Ya, Menurut gue ini pencapaian sih. Pencapaian diundang sama Xbox gitu Diundang kan. sama Xbox. Bahkan belum tentu juga ya apakah nanti gamenya akan ada di Xbox atau enggak. Ya. Kalau nggak salah dari beberapa komentar Separuh Interaktif juga kayak jawaban mereka masih fake juga lah. Kira-kira bakal di Xbox atau enggak ya. Betul. Oke, kita akan ngebahas tentang ya perkembangannya udah lumayan pesat ya dari trailer ke trailernya gitu ya, dan juga tentunya bagaimana game ini secara konsisten tidak tenggelam lah setidaknya. Ada terus update-nya gitu. Iya. Ada terus update-nya sampai di titik di mana. Courtesy of akun X-nya juga nih, rame banget ya. Oh iya, benar. Sampai shit postingnya pun juga tentang Agni gitu. Betul. Yang paling gue ingat tuh tiba-tiba ngeposting Agni lagi jalan, tiba-tiba bisa terbang tuh. Iya benar. Ngeluarin api gitu. Benar. Bisa jadi ini ya dia. Apa namanya? Magician, Jadi wizard magician, ya. jadi wizard. Jadi pengendali api tiba-tiba Agninya gitu ya. Jadi avatar. Se konten segabut itu aja sampai ada. Jadi ya itu yang menurut gue memastikan Agni gak akan tenggelam lah. Iya. Kalaupun memang masih lama gitu ya developernya.
Ya apapun Yes. update-nya gitu, tetap ada gitu. Betul. Dan tetap sih sebetulnya terlepas dari udah nggak ada embel-embel KKN Desa Penari gitu ya. Tetap aja Agni ini sepertinya memang melakukan sebuah eksplorasi ke sebuah desa. Karena dari segi judulnya udah village, ya kan? Tetap ada tuh ya unsur. Tetap ada village-village-nya. Jadi memang dia melakukan sebuah ekspedisi. Kalau kalian nonton 13 menit ya, apresiasi tertinggi untuk masalah visual dan juga masalah Facial expression. kamera, Iya, iya. ya kan, angle. Tapi dan kalau sebagainya. facial expression itu isu buat gue kayaknya. Malahan isu. Lebih tepatnya di mata sih. Oh ya, karena matanya selalu kayak ini ya, kayak mencari gitu Somehow matanya malah mencari. Iya. Dan at least dari yang gue lihat kemarin di 13 menit itu ternyata masih sama. ya. Kalau yang 13 detik gimana? 13 detik. Kan 13 menit. Kalau yang lihat yang 13 detik Nggak ada, karena yang ada 19 detik ya Yud ya. Kalau 19 detik ada dong. Iya kan, 13 detik nggak ada Mas Randy. Mungkin belum bagi-bagi, belum dibagi ke kita. atau enggak itu yang kepotong kali. Nah, kalau misalnya, gue takut sekali nih, ya kan, karena kita lagi ngomongin Agni, ya kan, dan yang sebetulnya itu ya, yang pertama mau gue omongin apresiasi lah terhadap gimana sinemanya itu Sinematik banget. Iya, sinematik banget, bagus. Itu kayaknya yang poin yang paling ditonjolin ya kan. Experience sinematiknya lah gitu. Experience sinematiknya. Dan juga si kepala deskupannya yang cewek ya, ibu-ibu pakai baju totol-totol itu. Bukan Cita pakai itu baju ya. dinas lagi. Oh iya, nggak boleh di-spill Enggak, dong. itu baju dinas. Itu udah baju dinas. Baju dinas. Udah benar, udah benar. Tapi that's not what I meant. Baju dinas di kantor. Kantor. Iya. Heeh. Tapi Bisa cukup nggak Kak? Ya Inggrisnya. Jadi rugi lu nggak ke game begini kemarin teh. iya rugi. Itu emang for eyes only ya. Iya. Jadi ekspresinya dapat, intonasinya pas, konfliknya terasa, memang ada konflik di mana Agni ini pengen nyelamatin seseorang, ya kan? Kita belum tahu hubungannya apa gitu ya dengan orang ini. Oh, udah dong Pak. Di yang mana? Dijelasin ya. Jangan-jangan inside nih berita yang belum di-spill kita udah tahu duluan nih. Jangan. Oh enggak belum. Belum. Iya, belum. Hanya kita yang tahu. Hey. Belum. Iya, sorry. Kita nggak tahu dia siapa. Mix up. Mix up ya. Tapi namanya udah tahu. Namanya udah tahu. Tapi Dia korelasinya disebut juga. Di 19 detik gitu. Iya. Enggak karena kita cuma tahu namanya tapi konteksnya dia tuh siapanya. Ya, hubungannya Agni. belum Hubungannya apa ya, belum tahu. belum di-spill lah. Belum. Setidaknya dari 13 menit kemarin juga udah ada kata-kata Kak Agni. Minimal itu jadi clue. Itu lah. udah keluar harusnya. Ya, jangan Ya meskipun bisa aja kan zaman sekarang yang lebih tua kan dipanggilnya gitu gitu misalnya. Siapa tahu Agni gak suka dipanggil Mbak jadi harus Kak gitu. bisa. Waduh itu kayak siapa ya kemarin ya? Jangan tuh. panggil Mbak ya. Panggil Mbak. Stop panggil gua Mbak ya. Nah, gue sih menghargai sekali itu semua dan di depan itu gue dapat satu informasi yang cukup jelas ya bahwa memang ada sebuah disebutnya apa ya? Deskupan itu apa ya dia? Kesatuan gitu lah. Kesatuan ya. Bilang aja kesatuan lah. Gitu. Bisa jadi kesatuan lah ya. Ya, Karena Densus lah gitu, setara Densus 88 lah gitu. Deskupan itu anggap aja Densus 88 gitu. Atau kayak ini kayak di kontrol tuh apa namanya? betul. FPC. Ya. Jadi Tapi karena ini part of Indonesian Police. Betul. Gitu, makanya kayaknya lebih cocok Densus deh. Densus ya. mirip pilihan Densus. Dan Deskupan itu adalah singkatan dari gue lupa lagi singkatannya Deskupan. Pokoknya Enggak, aku juga lupa. paranormal something lah Iya. gitu ya. Yang berhubungan dengan itu tuh. Makanya tadi sebenarnya bener sih yang dia ngomongin nama Mas Nagi juga lebih cocok kalau misalkan pada inget Alan Wake sama Control gitu kan. FBC. Ini tuh mirip. FBC itu adalah sebuah agensi federal yang urusannya itu ngurusin hal-hal supernatural, aneh dan segala macam gitu. Kalau Deskupan itu ngurusin klinik di Indonesia. Betul. Iya. Dan Agni bagian dari itu. Ini bagian dari itu. Dan apa yang mau dia lakukan gitu ya, itu bertabrakan dengan Going rogue. Iya. Going rogue. Karena si ibu ini bilang bahwa kalau kamu keluar ya kan atau melangkahkan kaki keluar dari sini, Kalau kamu sampai masuk ke desa itu, iya, Kamu sudah tidak lagi diterima di sini. Deskupan gitu dia bilang. Agni, perlu kamu ketahui,
Sejengkal saja kamu keluar dan menginjakkan kaki di tempat itu, semua pintu deskupan akan tertutup buatmu. Jangan buat keputusan yang akan kamu sesali. Lila butuh saya, Bu. Jadi yang dilakukan melanggar. Agni melanggar perintah dan ketulahnya langsung kita lihat di scene berikutnya di mana Agni tiba-tiba diikat di sebuah kursi dan kita ngelihat ada mas-mas Jawa ya yang Jawir. Jawir itu apa sih? coba Emang iya? Astagfirullahaladzim. Oh, iya. Tolong tadi di sensor ya. Itu Nggak, agak dikasih sound effect aja nanti. itu sound effect, Makin ya. jelas. Dan ini juga ekspresi dari si Mas Jawanya masih oke menurut gue. Iya, dan nah ini mungkin salah satu yang sempat gua keluhin di Sumala kemarin, tapi berhasil di sikat di sini gitu. Apa tuh? Iya buat si pelafalan ininya, logat, Pelafalan Jawanya. logat sama bahasa Jawa gitu. Ya udah konsistennya Jawa gitu kan. Betul. Selalu campur-campuran Indo. Ya, dia Bagus lah, itu top bagus. nih. Tapi lu lihat gak sih waktu Agni tangannya begini? Nah, itu itu yang ikat apa ya? Nggak ada. ya? Nggak ada. Itu distracting banget. Itu sih. kayaknya ini lem Korea kayaknya. Lem Korea. Dan harusnya juga ke tangannya mah copot si kulitnya ya Ngeri kalau dong itu mah lem setan. tapi yang pasti gue bilangnya juga kan. sampai detik ini gue masih nggak dapetin jawaban dari separuhnya juga. Oh iya? Ya kan waktu live nanya juga dia nggak responsif. Iya iya. Bercanda-bercanda aja gitu. Kayak emang nggak tahu itu mungkin ada kesalahan teknis Ya, bug gitu. Ya. lah, Bug ya, mungkin bug or something yang aneh kalau kenapa harus ada di To be honest emang first watch gue gak lihat gitu. nggak ngeh ya? Gak ngeh. Begitu setelah gue pengen bikin konten ya kayak iya ya ini talinya mana gitu. Nggak ada. Gak ada. Nggak ada. Ya udah setelah itu kita ngelihat scene by scene gimana di game itu memang jalan-jalan di sebuah desa yang memang aneh. Di tempat itu pun ada mayat tubuh ya yang dipotong-potong. Iya. Dan juga tumpukan-tumpukan daging or something lah ya, merah-merah itu gue nggak tahu itu apa. Potongan tubuh manusia. Potongan tubuh manusia mungkin. Dan akhirnya Agni masuk ke sebuah rumah, terus nemuin manekin. Manekinnya pada gerak. Pada gerak. Terus sebelum itu juga ketemu sama si Algojo. Tapi itu beda ya sama Apa? yang di G2G. Gue lupa deh. Sama, Seingat gue sama. kalau yang di demo G2G itu gak ada cutscene yang si Oh, iya. Agni ngomong ini masih level kecil nih. Gitu. Iya. Iya. Di G2G gak ada kan? Nggak ada. Cuman partnya sama. Sama di situ iya, di situ gitu. juga. Stage-nya. Itu iya. yang gue stage-nya sama. ini kayak cutscene perasaan baru deh gak ada. Iya, iya. Waktu kemarin demo G2G itu gak ada. Gitu. Oke, sebagai sebuah game horror gitu ya, gua sangat terganggu dengan seberapa chatty-nya Agni. Itu yang gua omongin. Yap, ya nggak sampai ke titik belum yapping, tapi chatty aja, banyak ngomong aja, cerewet. Oke. Menurut gua, sehingga merusak experience horornya menurut gua. Betul. Oke. Karena too chatty gitu. Oke. Karena mungkin balik lagi ke referensi ya. Referensi game horror yang gue mainin, kalau chatty itu kayak Last of Us. Ada partnernya. Ya. Ngobrolnya back to back gitu. Ya, atau enggak Ditanggepin. kayak rata-rata game ini deh PlayStation, salah satunya God of War juga. Yang emang perjalanan panjang. Betul. Jadi si kompeten ini biar nggak bosan aja gitu di sepanjang jalan. Nah ini karena monolog, sebetulnya gue lebih suka directionnya kalau teks kayak Resident Evil. Oke. Jadi by text gitu, deliverynya by text sehingga kita tahu dia ngomong dalam hati gitu, nggak ngomong bener-bener di tengah kekosongan ini gitu. Gue sampai yang pertama adalah harusnya aku bisa masuk lewat sini gitu ya. Terus habis itu, hah darah siapa ini? Gitu kan. Terus dia ngeliat darah di wastafel tuh ya. Habis itu, hah manekin serius? Gue sampai apal ini gitu. Karena menurut gue itu adalah role-nya orang yang main, yang ngomong. Oke. YouTuber yang lagi main, let's player, nah ngomong itu. Ya. Menurut gue itu, Iya, darah siapa ini gitu. iya, darah siapa nih Jo? Ya, kayak itu oke lah. Ya. Tapi ini diwakilin sama Agninya, gue rasanya jadi kayak gitu. Karena ya mungkin masalah pemilihan intonasinya atau something ya. Dan si yapping atau chattingnya dia ini juga tidak berdampak positif juga ke gamenya gitu. Kalau menurut kita at least. Betul. Jadi kayak ya rame aja gitu, dia ngomong terus aja gitu. Meanwhile kalau gue dari game-game yang gue mainin kayak mulai dari Silent Hill, terus Silent Hill 2 remake kemarin, terus Alan Wake gitu. Ya mereka ngomong nggak di saat mereka lagi jalan-jalan kayak gitu. Itu yang bikin gue jadi kayak ini kok agak ganggu ya lama-lama ya. Tapi sisanya sih gue masih
Oke. Ya. Kalau gue justru itu humanize Agni. Gitu. Memang harusnya mungkin beberapa itu udah harus ditinggalkan kita kayak tadi, bener gue setuju kayak itu harusnya player yang ngomong gitu. Tapi apa ya, mungkin karena entah kenapa gue tiba-tiba mundur ke referensi gue di game horror yang kadang-kadang orangnya personality-nya lempeng gitu kan, kayak cardboard gitu kan. Ya kita sebut aja mungkin Outlast. Betul. Itu bener-bener gak ngomong sama sekali kan, silent protagonis. Betul. Ethan RE7 tiba-tiba lempengnya tuh orang gitu kan, meskipun dia ngomong gitu. Nah ini Agni ngomong buat gue ngebantu humanize dia satu, dan ya tadi membantu feel dari sinematiknya juga. Gitu kan. Dan she's an investigator gitu. Dan yappingnya dia gitu ya, ngomongnya dia itu menurut gue bagian dari karakter dia sebagai seorang investigator yang gue penasaran nih apa nih gitu, kayak anjir itu apa ya gitu. Nah mungkin permasalahan gue ada di Kersing. Sebenarnya nggak masalah ya, gue nggak mungkin kalau eksesif mungkin akan jadi masalah, tapi Kersingnya nggak masalah. Cuman yang paling distracting buat gue tuh adalah waktu si Agni pertama kali lihat Algojo, terus dia what the fuck gitu. Oke. Sekarang sisa 2 kunci lagi. Agni, Kak, ini Lila, Kak. Ayo pulang. Lila mau pulang. What the fuck? Out of place aja gitu. Don't use English, Iya. just use anjing apa itu gitu. Iya itu oke tuh. Karena Iya. gue takutnya ntar malah jadi kayak yang Joko Anwar kemarin. Ya so asik jadinya. Joko Kayak Anwar. yang Oh, ini. Who the hell is this perempuan gitu. Iya. Gue takutnya ntar kayak gitu. Iya. Udah aja kalau misalkan mau bikin Kersing, udah Indonesia aja lah gitu. Tapi pun diganti Kersing, Indonesia tetap Kersing nih ya. It's okay buat lo. It's okay. Oke. Ya mungkin yang eksesifnya mungkin bisa jadi masalah gitu. Cuman ya itu gue percayakan bisa dimitigasi nanti. Cuman ya gak usah campur-campur Gak lah usah campur. Oke. poinnya itu. Kalau gue di Kersingnya sih. gitu. Kersingnya. Ya. Maksudnya bisa, ya kemarin udah gue bahas juga sih, bahwa di Kersingnya karena balik lagi kita nggak tahu backgroundnya Agni kayak apa. Sedangkan di Indonesia sendiri cewek berhijab di stereotype. Ya. Itu yang jadi masalah kan. Iya. Cuman gue mendukung kalau misalkan Separuh pengen fight the stereotype gitu. Iya, iya. Boleh aja. Karena juga sebenarnya kalau misalkan sampai sekarang nih ya, orang-orang masih menstereotipkan yang namanya pakai hijab tuh mesti alim gitu ya. Ya gue bisa bilang lu kurang banyak main gitu. Satu, Gue setuju. dua, dan lu juga nggak ngerti poin dari hijab itu gitu kan. Maksudnya Betul. ya ini kalau kita bahas agama dikit kan ya, hijab kan kewajiban ya. Hah? Mau lu orangnya kayak gimana mah ya bodo Betul. amat Iya. gitu. Yang penting lu berhijab gitu. Betul, makanya yang gue coba garis bawahi dan jadinya lampu orange adalah Ya. ini kasusnya yang jadi berbahaya karena Separuh punya kesempatan Oke. untuk memamerkan wanita berhijab Oke. di game. Ya. Jadi seolah-olah punya tanggung jawab Oke. gitu loh. Kayak Yuda gitu. Lu punya pilihan untuk mempopulerkan wanita berhijab. Dan lu sebagai muslim gitu. Ya. Lu tidak akan memilih untuk membuat dia terlihat buruk Oke. dong. Ya. Prefernya gitu. Ya. Karena ya balik lagi yang gue bilang, kayak gue punya istri, gue punya keluarga, alhamdulillahnya nggak gitu. Ya. Nggak gitu. Ya, mungkin lu juga punya pasangan atau apa, atau nyokap lu juga berhijab dan Enggak gitu. nggak gitu. Dan kalau lu punya kesempatan buat nongolin hijab sebagai salah satu apa namanya ya, bukan sebagai salah satu simbol agama gitu. Kalau sebagai muslim harusnya lu nggak bikin dia terlihat seburuk itu. Gitu. Jadinya gitu. Jadinya ada tanggung jawab itu menurut gua. Yang balik lagi, it's okay kalau yang lu udah bilang tadi, tabrak aja kalau lu mau. Tapi kan lu tahu ya, di situ ada ya itu bahayanya gitu loh, menabrak itu, karena yang punya kesempatan buat mempopulerkan hijab adalah ini dan bisa terkenal kayak Agni, gue bilang udah populer gitu, meme-nya jadi segala macam dan dia bikin dia jadi ngomong kasar, ya gue rasa hati-hatinya di situ. Kalau juga kan
ke sana. Dan kalau gua lebih prefer memang ya kita belum tahu sih backgroundnya, balik lagi. Iya. Gue yakin backgroundnya akan memperbaiki semuanya. Saat kita udah tahu nih, oh ini orangnya gini. Iya, Akri itu dulu backgroundnya dia tuh Apa sih? Kenapa sih dia sampai Kenapa dia begini gini, gitu. gitu. Karena kita belum tahu konteksnya, jadi khawatir. Makanya gue kemarin bilang gini, better Yud, dia tuh ya enggak, kalau dia swearing gitu ya, dia marah-marah gitu ya, yang ngomongnya yang lebih kayak sialan, aduh apaan tuh gitu yang gitu-gitu Ya, dulu. oke. Sampai titik nadirnya dia baru akhirnya berhijab pun dia bisa ngomong kasar gitu. Udah mendidih banget, udah nggak kuat banget. Ya let's say kayak Stressful banget itu. ngomong apa kalau ketemu manekin kayak Gitu. pas lihat Algojo anjing. Nah ya oke juga gitu. gitu. Karena udah wow banget gitu. Iya itu yang lebih mindfuck dari yang lain tuh Betul. adalah Algojo itu Ya, tadi. wajar aja gitu. Makanya itu sampai di ini banget kan, di shoot banget yang pas ketemu Algojo tadi yang Iya. lu protes itu tuh pakai bahasa Inggris ya kan. What the fuck-nya sih emang agak cringe ya. Ya gue takutnya itu kayak who the hell is this perempuan? Benar-benar. Tapi kalau buat gue sih ya kersing di sini kalau buat gue tadi bagian dari humanize si Ya, ya, karakter ya, ya. Agninya gitu. Karena respon orang pada umumnya kayaknya gitu sih gitu. Ketika di posisinya dia gitu. Tapi gini, gue malah jadi ini mungkin agak kontradiktif ya. Kenapa ya kita ngedenger itu di sebuah karya, itu di sebuah cerita kayak nyampurin kersing gitu jadi cringe. Tapi kita yang keseharian ngomong kadang-kadang campur-campur biasa aja gitu. Kayak tuh gue juga gitu kayak shit lah gitu. Kenapa nggak cringe ya? Kenapa begitu kita ngelihat karya itu malah jadi cringe? Oh ya sih. Ya sebetulnya itulah kayak lebih ke kita nggak tahu Yud. Mungkin kita cringe cuman nggak ada yang ngomong aja cringe lu sebenarnya gitu. Oh. Karena kan yang nganggap Karena kita nggak kan- cringe kita sendiri misalnya. Betul. Iya. Opininya kan opini kita Oh iya, sendiri. oh iya berarti sama kayak gini ya kayak ya lo orang Jaksel gitu kan lo ngomong campur-campur Iya. gitu kan apa sih gitu kan. Iya, tapi menurut orang Jaksel biasa aja gitu. Oh iya. Menurut gue. Karena POV dari Iya, diri sendiri betul. juga gitu ya. Gitu kayak yang Mas Adi bilang. Makanya kalau dehumanize bener juga sih. Secara umum mungkin ya ngelihat kayak gitu, what the fuck gitu. Iya, apalagi lu habis ditangkap di satu ruangan yang ada potongan tubuh manusia gitu kan, keluar terus ngelihat makhluk si Algojo itu gitu kan. Kayak pusing juga lu gitu kan. Gak mungkin lu diem aja gitu kan. Ya, cuman eskalasi itunya yang gua nggak lihat gitu loh. Ya. Kayak waktu di ruangan itu, ya yang lu tanya itu siapa gitu, bukan ini ruangan apa atau ini tempat apa gitu. Ini apaan kok ada mayat orang gitu ya? Iya, itu responnya emang banyak yang miss sih menurut buat gua gitu. Iya, baru pas di luar lihat Algojo baru dia what the fuck. Maksud gua kalau lu what the fuck dari lu pertama melek aja, lu di ruangan yang udah what the fuck aja maksud gua. Dan dia setelah berhasil ngelepasin itunya gitu ya, iketannya gitu ya, yang nggak ada Yang itu. nggak ada gitu. itu. Itu tuh biasa aja, nggak apa ke jalannya sambil nutup ini gitu kan. Oke, Normal aja body jalannya. language-nya ya. Ya, padahal di situ nggak ada musuh, maksudnya lu bisa manfaatin itu juga buat ngebangun si Kalau ambience-nya gitu. Tapi mungkin kalau body language itu lu masih lebih ke arah mekanik kalau kata gue. Kayaknya kita belum lihat deh kayaknya deh. Iya, mungkin ya maksudnya harapan gua lah gitu. Kayak kita juga belum lihat kayak kalau di RE 223 kan kayak kalau lu lagi danger cek megang perut gitu kan. Kalau misalkan fine lu tegap. Iya. Nah, ini ada nggak kira-kira? Di kalau nggak salah di demo kemarin nggak ada. Atau Nggak belum kali ya. Belum. Mungkin belum. Ya itu gue harapkan ada juga sih itu. Betul. Itu kan state biar si pemain tahu gitu. Dan itu juga gue ngarepin kalau misalkan ada di ruangan itu lagi di final produknya udah gitu. Iya. Begini-begini. Ke ruangan apapun nanti yang lain yang ditemukan gitu ya. Iya. Itu simple tapi efektif lah gitu. Betul. Dan ya itu tadi kayak respon dia terhadap lingkungan yang diomongin gitu ya. Mengkhawatirkannya itu doang sih. Oke, humanize, yes, ya somehow gue boleh setuju lah. Slightly gue setuju gitu. Slightly setuju dengan itu. Tapi di sisi lainnya itu berisiknya itu jadi ngeganggu si horornya gitu. Jadi gue lebih kayak konsen sama komennya dia gitu loh. Kalau berisiknya iya. Iya, kalau berisiknya Kayaknya iya tidak perlu sebanyak itu lah Tidak gitu, perlu yang sebanyak itu. dikomentarin gitu. porsinya lah mungkin bisa lebih diatur. Dan Kayaknya final factor lu adalah mungkin gini ya, kalau misalkan dia lagi ngelawan bos nih misalkan ya, atau ngelawan zombie ya, nggak tahu zombie ya pokoknya monster gitu ya. Mungkin lu akan lebih annoyed kalau misalkan dia malah wah. iya.
Ya ngapain juga. Ngapain juga ya? Iya benar. Kayak ya udah kayak game-game zaman dulu aja, lu nembak ya udah lu diem aja. Iya. Kalau nggak paling sesekali, Nah gitu aja. Itu lebih oke sih karena ini ya game horror yang ya gini loh kayak si investigator iya gitu. Cuman ya kita emang harus tahu backstory-nya dia emang investigator yang ngomong wae gitu ya sudah nggak apa-apa juga gitu. Cuman ya gitu kalau siapa tahu kan referensi dia Conan gitu kan. bener. Balik lagi yang tadi. Jangankan apa ya? Jangankan di beberapa gitu. Ya gue ngelihat Eka, Mas Randy, lu gitu. Di keseharian, misalnya gue lagi duduk main handphone gitu ya. Terus nemuin sesuatu. Yang kita omongin tuh nggak sepenuh itu gitu. Ya paling kalau ngeliat, aduh gitu oke. Gitu. Kalau aku mah ya udah Nah, ya pusing bisa teh, gitu. Kan. Itu masih itu, mungkin gitu. Justru yang lebih masuk akal yang kayak shit what the fuck itu masih lebih masuk akal. Saat lu monolog gitu. Jarang banget soalnya gue sendiri nggak tahu ya mungkin orang lain ada ya yang benar-benar saat sendirian yang ngomong gitu. Oh gue gitu sih. Ngomong. Lagi sendirian ya gitu. Tapi biasanya kalau gue udah pusing juga sih kayak aing lah gitu. Pusing banget tuh gue ntar aja lah gitu. Ya itu Ya mungkin. kalau gitu kan. Helping fokus kalau Iya, buat iya. gue ya gitu. Tapi apakah misalnya lo lagi pusing terus jalan ke mana nih gitu? Nemuin itu yang tadi itu responnya sama nggak misalnya darah di yang wastafel gitu? Pasti nggak mungkin ngomong sih kayaknya. Gua kemarin pulang malam pas-pasan rumah gua habis kena banjir sedikit. Ada bangkai ular. Ngomong gua. Jadi kayaknya gua kayak gitu sih termasuk nih. Kayak gua pas pakai motor baru buka gembok pas gua tuh kayak anjir ular. Refleksnya gitu gua tiba-tiba ngomong gitu. Ya. Pasti Anjir bawa. ular eta. Ya. Kalau misalnya itu ya oke lah gitu. Iya kan? Makanya kita bilang kemarin responnya Agni itu setara dengan responnya Viro buka pintu ada monyet gitu. Monyet siapa cu? Monyet siapa cu? Cuma kan dia nggak bisa lihat. Siapanya? Viro. Lihat kan makanya monyet siapa? Tapi burem. Ya, padahal kan dia yang monyet. Salahnya itu doang. Kan sama-sama monyet. Atau ternyata itu yang ngomong monyet? Monyetnya bukan kan? Viro. Bukan Viro. Dia kan nggak bisa tahu siapa yang ngomong ya. Iya. Tapi menurut gue ya itu sih, mungkin gak reguler aja gue ngelihat yang kayak gitu kali ya. oke. Jadi dan di game lain pun gue nggak ngelihat itu. Ya, itu tadi ya karena referensi lo ada Resident Evil. Dan yang lainnya, Dan yang lainnya. yang gue rasa yang ngomong Kagak ya, ngomong. kagak ngomong. Yang ngomong pasti dalam hati. Gue tahu kalau itu adalah omongan dia dalam hati gitu. Kecuali emang ada lawan Karena ya tadi bicaranya. lagi-lagi adalah limitasi teknologi zaman itu juga mungkin. Bisa, cuman akhirnya kan pas dibawa ke remake juga tidak ngomong. Juga nggak iya, ternyata. tetap sama misalnya Tetap lo sama tidak ngomong. ngeklik suatu objek. Karena ekspektasi kalian kali ya kan soalnya di awal di narasinya disebutin nggak kalau game ini tuh ada referensi atau terinspirasi dari Sebenarnya nggak perlu diomongin. Nggak perlu dengan diomongin, lihat udah itu jelas aja sih. Udah jelas Iya. gitu. Wah, anjing ini RE gitu. Dan Oh, ini Silent Hill. emang disebut dua-duanya gitu. Iya sebut dua-duanya juga nah sih. jadi makanya pada saat si Agni ini bawel kita kan Kaget, recallnya Resident Evil kan nggak bawel deh di situ Tapi remake-nya dibikin nggak bawel sih. Hah? Remake-nya dibikin bawel sih kalau lu ingat. Yang mana? Yang 2 sama 4, 3 enggak? 2 sama 4. Lu enggak sih 2 kalau misalkan lagi begini tiba-tiba what the fuck gitu mulu kan Leon sama Claire-nya. Enggak kalau Iya, itunya kalau oke. itu oke. Oh, tapi ini mah kan segala macam yang Respon aja kayak respon terhadap kayak darah siapa ini? Itu gue yang kayak bangsat kenapa darah siapa ini gitu. Maksud gue respon darah siapa ini hanya dilakukan oleh orang yang ada di rumah yang familiar. Lu datang ke rumah lu, amit-amit buka pintu ada darah, lu pasti darah siapa ini. Iya. Tapi kalau lu datang ke tempat yang lu nggak tahu, nggak akan nanya ini darah siapa, nggak mungkin. Karena korelasinya apa? Nanya darah siapa ini gitu loh. Maksud gue kayak gitulah. Kalau mungkin minimal responnya yang dibenerin kali ya kayak lu lihat darah kayak anjir ada apa nih gitu. Iya. Itu mungkin. Kayak makanya gue bilang kayak buka pintu, is that blood? Malah lebih oke. Darah. Oke itu. Menurut gue kalau responnya kayak gitu masih mungkin. Kayak lu tadi, ular gitu. Ya gue juga mungkin kalau gitu. Tapi nggak mungkin. Ular siapa ini? Nggak mungkin. Nggak mungkin gue kayak gitu. Itu kebayang kayak misalnya si Leon gitu masuk ke apa? RPD kantor RPD gitu. Iya. Kok gelap, Cuk? Kayak gitu jadinya. Kurang kan gitu. Kurang. Kayak gitu tadi kalau kayak lu nemu ular kayak wah anjir ada ular wajar banget gitu. Tapi kalau wih ular siapa ini gitu atau enggak weh ada ular nih gitu nggak mungkin gitu.
Nggak mungkin. Jadi lebih Kalau lo mungkin sih. Lu kan demen nama Kreptil ya. Iya. Ini kebetulan belum bunyi aja nih ya. Yang disebut-sebut Di atas dari ya. tadi udah berapa kali disebut tuh. Ular. Yang di atas ya. Ternyata udah ke rumah Yuda tadi. Oh iya benar. Tadi pas banjir datang kan. Datang. Iya. Tapi entar letik orangnya. Letik. Oh, Sawah juga. ular Masa- sawah. Tapi letik kurus panjang iya. Oh. Kurus doang tapi. Tapi mati. Mati. Buyar perutnya. Anjir. Anjay. Agak Sampai gore ya. gitu King. Ada gore juga. Ada mas-mas Jawa nggak di sekitar situ? Perutnya sampai Ini kan mas-mas Jawa. Apa Surabaya? Iya. Nah ini berarti pelaku. Itu sih kalau gue chattingnya mungkin agak dikurangin atau konteksnya lebih dibenerin, itu tugasnya director sih menurut gue ya. Dan juga scriptwriter yang mungkin bisa benerin itu jadi lebih nyaman, atau mungkin pilihan tidak bersuara jadi pilihan yang oke. Seksi Salah gitu satu ya. opsi lah. Please jangan kayak Nightmares and Daydreams itu quality banget. Iya benar itu. What the hell is this perempuan? Iya itu nggak enak banget sih. Itu come close tadi udah. Iya. Dan berikutnya kita akan ngomongin masalah si combat mekaniknya gitu. Anjir. Pistol dia tiba-tiba. Betul. Dan bawa pistolnya yaitu Tapi di demo juga udah ada sih kalau lu ingat gitu. ada. Makanya gini, yang kemarin gue perhatiin masalah pistolnya adalah bagaimana mekanik pointing pistolnya masih jadul banget. Ya. Yang benar-benar yang gitu, yang kayak nggak modern gitu. Itu lumayan. Yang modern menurut lu kayak gimana? Yang modern ya pasti ada gesturnya lah. Oh, oke. Gitu nggak kayak kayak Agni kemarin gitu. Ya Kayak ini ya, tapi emang bener sih. kayak RE zaman dulu aja. Kelihatan kayak orang yang jadi belum pernah megang pistol. Nah, padahal udah skupan gitu. Padahal dia skupan gitu kan. Oke, lu adalah seorang investigator tapi kan lu punya basic training gak sih? Punya. Dia minimal kan nembaknya gitu. Ada. Tapi ntar dulu. Boleh ingat. Kalau nggak salah, stance kayak begini tuh standar juga sih. Standar buat juga. yang belum terbiasa. Gitu. Standar. Tapi kalau emang lagi on the move emang harus agak gini dikit. agak gitu. Karena kan lu ambil ngeker harusnya. Ambil lihat ini loh. I mean, you don't have to be John Wick gitu, teman. Pasti lu akan kagok lah kalau begini-begini. Iya dong. Kecuali memang tujuannya gitu. Adalah dibikin emang classic Directionnya look gitu. aja. Classic feel aja gitu. Antara classic look atau tadi mungkin kalau Agni adalah seorang civilian mungkin masih bisa lebih diterima Make kali ya. sense. Ya, Tapi kayak Silent Hill 2 kemarin lah. ya kayak Silent Hill 2 kemarin gitu. Kayak Ethan R7 juga bisa gitu. Kita dari 7 juga sama kayak nge-reload teh gila anjing. aneh gitu kan. Tapi ya gitu kalau Agni, oke dia adalah seorang investigator mungkin yang tidak si combat secara sering-sering, tapi lu pasti punya basic training dong gitu kan. Betul. Itu yang kita bahas juga sih di konten kemarin. Atau gitu. mungkin bisa nggak sih karena emang belum polish itu sebenarnya. Karena kan recently kan ini adalah mekanik yang baru ditambahin lah seingat gue. Betul. Correct me if I'm wrong, kalau dulu tuh separuh interaktif mungkin melalui si Bang Leo juga gitu kan. Perasaan dulu pernah bilang, oke gue kenapa alasan gue pengen bikin Agni itu melee adalah karena gue pikir tidak logis ada pistol di desa gitu kan. Masa sih di desa ada peluru cadangan gitu. Iya. Betul, itu alasannya. Iya, buat ngelut sepanjang game lah. Seingat gue alasannya itu, tapi akhirnya setelah banyak pertimbangan mungkin ya dari request dari teman-teman juga pasti kan akhirnya ditambahin firearms gitu kan. Benar-benar gitu. Pernah bilang gitu. Jadi Mungkin karena itu juga gak sih belum well developed juga gitu. bisa jadi gitu, bisa jadi. Makanya apapun alasannya kan yang kita komentarin adalah At least dari si 13 menit inilah. betul gitu. Kenapa dia masih kayak gitu? Terus dan tujuannya apa? Intensinya apa? Apakah emang pengen klasik look tadi, feelsnya klasik atau memang ya tadi belum well developed aja gitu. Dan masalah melee ya itu kita udah bahas berkali-kali juga ya. Melee combat itu susah, bikin yang satisfying, bikin yang enak gitu. Melee combat itu susah. Bahkan iya bahkan ya di Into the Dead game yang kemarin aja, ya kan feelsnya masih agak clunky gitu. Masalah melee combat itu nggak asik gitu, nggak pengen ngulang-ngulang. Karena kalau asik kita pasti mendingan gebukin aja. Iya, gitu. Bahkan tuh susun stealth. beresin satu udah si ruangan. zombinya kuat banget lagi. Betul gitu. Nah itu melee memang susah. Nah jadi setelah ngedevelop melee susah daripada jadinya tambah ribet, akhirnya bergeserlah ke firearm lagi. Iya, coba balancing antara dua itu juga mungkin ya. Karena di awal juga emang pakai firearms kok. Awal Iya, development. di awalnya gitu kan, yang waktu masih third person itu kalau nggak salah kan. Udah ada scene Agni aiming malah. Udah ada. Oke, terlepas dari itu semua gitu ya. Ini kan horor ya, game horor gitu ya. Gue tuh pengen banget sih ngerasain pada akhirnya
rasa takut mainin gamenya gitu. Ya, jadi lu sebagai pemain dan memainkan suatu karakter yang vulnerable gitu kan. Iya. Yang rasanya tuh ya takut sih. Walaupun ya kayak Mr. X ya si Algojo ini kan katanya kan udah di spill juga tuh. Yes. Gak akan Stalking, bisa bakal dilumpuhin ya. Cuman bisa di stun aja Stun gitu. doang. Ya lumpuh bentar gitu. Sampai itu ngejar lagi gitu. Ya gue pengen bener-bener terdeliver sih. Dan salah satu yang mungkin bisa diperbaiki masalah chattingnya menurut gue salah satunya. Lebih kontekstual. Dan kalaupun mau ngomong ya bener kayak Yuda tadi. Kalau misalnya ngomong pas dia udah deket fuck ya udah tuh. Ya respons di situ masih make sense kalau gue. Tapi kalau misalnya semua dikomentarin gitu ya. Iya, jadi udah komen Kayaknya, kalau gitu. Yuda kalau main mau komen apa lagi dong? Ya kan udah diwakilin Agni. Iya. Diwakilin Agni sama Agni juga sih. Betul. Dan gue penasaran dengan lore ya. Let's talk about lore a little bit ya. Yang membedakan. Tolong stop gue kalau tiba-tiba gue reveal inside information. Iya jangan Ini sebenarnya dong. kita udah ada inside information. Jangan dong. Cuman yang pasti let's talk about lore pura-pura goblok aja ya. Jadi sebetulnya gitu ya. Menurut lu berdua yang paling secara narasi ya mengerikan itu pendekatan narasi seperti apa? Lore-nya itu seperti apa? Yang paling mengerikan ya? Sengarang lu aja dengan informasi di 13 menit. Mau siapa duluan? Yang paling mengerikan. Yang paling mengerikan. Ya. Atau gua mulai dulu untuk si trigger. ini ya. Oke, boleh, Yuda. Yang kalau ngeliat ke 13 menit tentunya si manekin, tapi gue rasa karena udah terlalu sering dilihat, jadinya nggak dapet juga ya. Di G2G gue udah lihat, di 13 menit kemarin udah lihat, ya gue harap nanti di gamenya ada momen-momen seperti itu lagi gitu ya, momen yang bikin nih anjir, ih gitu kan. Terus sama cutscene yang kepala gitu. Ya. Oh, Ya. Gitu kan. Terus kemudian kan seingat gue gamenya juga akan menjanjikan kita tuh akan explore traumanya Agni ya. gitu kan ya. Gue rasa itu udah langkah yang tepat gitu ya. Kalau mengingat beberapa game-game horor Indonesia ke belakang kan masih sesimpel ini ya, good versus evil. Betul. Gitu Always. ya. Ini juga obviously ada good versus evilnya kalau gue lihat ya, tapi kita akhirnya juga delving ke kepribadiannya si Agni nih gitu. Dan Ya. kalau ngelihat kemarin yang kepala tiba-tiba ada kepala gitu ya, meskipun kita nggak tahu itu kepalanya siapa dan missing konteks juga gitu kan. Betul. Oke, ini masuk menurut gue bisa gitu. Tapi ya sekali lagi gue harap nanti di game juga ada konteks gitu. Pasti ada lah. pasti Nggak ada, enggak pasti lah. ada. Ya kemarin Tapi secara sengaja cerita gitu. Yud, secara cerita bakal creepy banget kalau ceritanya ternyata adalah apa gitu di otak. Lore-nya tuh seperti apa? Yang bikin ini game bakal anjing nih serem sih ini game gitu. Pikiran nggak masalah ini? Secara lore creepy ya. Lore yang creepy gitu, yang soalnya kan gini. Kalau ngomongin dia mau ke sebuah desa, ya kan? Untuk menyelamatkan seorang. Betul, ya kan? Dan dilarang gitu. Gue malah keingetan lagi sama lagi-lagi karya Joko Anwar. Yaitu Wanita Tanah Jahanam. Wanita Tanah Jahanam sama Oke. dari sama gue. Iya. Agni ternyata punya some kind of connection with that village. Satu, dan yang kedua, that fucking village itu punya ritual aneh yang dimana gue sih lebih ngeri kalau kita diperlihatkan sometimes gitu ya di village itu tuh baik-baik aja gitu. Oh iya. Oh ya, kayak yang ini Feels like a teaser normal pertamanya village kan. gitu. Iya. Teaser pertama yang Tiba-tiba berubah jadi merah itu bukan sih? Betul. yang sepi banget Iya, gitu kan jadi merah tuh. Tiba-tiba jadi kayak ke Underworld Ting gitu. Iya. Iya itu. Kalau gue sih ya, Itu malah nggak ada ya di yang kesini-kesininya ya. Iya, belum nggak ada. belum ada lagi. Belum ada lagi tuh. Betul. Kalau gue gitu, sama mirip sama Yuda. Karena top of mind gue, instead of KKN Desa Penari gitu ya, gue lebih ke Perempuan Tanah Jahanam. Yes. Dimana di desa itu, setuju. there's a cult or something, yang mana di saat itu lagi nggak ditunjukin aja gitu. Orang-orang tuh kayak biasa aja Ya, gitu. desa pada umumnya normal. Desa pada lah. Desa pada umumnya umumnya aja. Tahu-tahu dikulitin. Iya gitu, ngeri banget Tetehnya kan gitu. kelihatan. Iya. Apanya? Tetehnya kelihatan. Tetehnya, teteh Agni, ya teteh teteh Agninya Agni. kelihatan Ah, gitu. Lu sapu terus. Kebetulan di desa itu Curin terkenal mulu lu. sebagai pengrajin ini ya Pengrajin kulit. Ah, benar. tas Agni. Kayak ini, kayak Chainsaw.
sama Iya, itu kan gitu kan. Itu ngeri banget kan gitu. Oh, kalau nggak ini apa kayak Rumah Darah masuk nggak sih? Masuk menurut gua. Masuk ya? Iya, karena si mas-mas Jawa itu kan kayak motong-motong orang juga tuh. Benar. Masuk aja sih. Kanibal. Or something gitu. Jadi ada some kind of ritual gitu. Yang kayak gitu. Pokoknya desa itu tuh tidak sebaik yang lu kira Tidak aja. sebaik gitu. yang kita kira dan ketika kita pikir kalau kita tadi asumsi si Lila tadi gitu kan mungkin kita harus menyelamatkan dia. Pas kita selamatin ternyata Agni lu mau kemana? Yang kita cari sebenarnya lu loh. Iya betul. Kayak di trap di situ mungkin. Ya karena ada koneksi itu. Ya tapi yang pasti Gua kalau juga penasaran kenapa dilarang gitu. Apakah justru si organisasi ini tuh punya koneksi juga ke si desa ini yang kalau misalnya si Agni ke sana itu bakal kebongkar gitu. Semua gitu. Bilang kita this is Deskupan gitu loh. It should have been your job untuk masuk ke sana dan menginvestigasi apalagi ada anggota lu yang ternyata ketangkep di situ kan. Dia ngomongkan Lila udah hilang seminggu nih. Betul. Gitu kan. Kita udah tahu dia ada di desa itu, ngapain lu nggak kirim tim gitu kan. Iya, apalagi udah seminggu kan. Lila itu. Lila. Makanya Agni buru-buru. Mantaknya jadi orang Sunda marane teh. Lami. Lila. Nu alus di dia. Nah, ya masalahnya belum nih apa yang paling serem lore apa kira-kira? Kalau yang paling serem yaitu tadi Personal aja ya. juga serem juga sih misalnya kayak ternyata si Lila ini cuman decoy aja gitu. Mancing supaya si Agninya yang datang gitu. Entah dia jadi yang ditumbalin atau gimana gitu. Sama Yuda berarti. Sama berarti atau ada yang lain nggak gitu? Cuman yang gue penasaran sih kenapa dilarangnya itu gitu. Iya, coba ke skenario paling serem. Kita maksudnya coba Ya misalnya kayak ternyata gitu. punya koneksi gitu si Deskupan ini tuh backingannya misalnya. Oh, yang tadi itu ya. Ternyata memang selama ini ya dia tuh tidak di good side sepenuhnya lah gitu. Punya rahasia-rahasia yang belum terungkap juga gitu. Kayak kontrol juga sama. Ada lu main DLC-nya nggak sih? Belum. Jadi Yang tentang adanya kan? enggak. Jadi kalau dikontrol kan si FBC itu kan memang direkturnya si Jesse kan. Betul. Tapi di atas direktur tuh ada makhluk astral Betul. lain kan yang segitiga itu yang dia tuh ngomong pakai bahasa nggak jelas tapi mereka sebenarnya adalah di real pemimpin dari agensi itu. Nah di DLC ada satu DLC di mana Jesse itu diperintahkan buat benerin crack apalah gitu ya. Tapi si board ini, si anggota board ini tuh nggak mau ngasih kekuatan yang sebenarnya dia tuh perluin. Gitu loh. Nah akhirnya dia telusurin malah dia dapat kekuatan itu dari anggota board yang udah membelot. Setelah ditelusuri ternyata si anggota board ini tuh kayak cuma ngejaga keselamatan dirinya sendiri. Itu nggak peduli manusia mau mati kayak mau apa kayak gitu. Akhirnya dia kayak ternyata bos gua gini ya gitu. Ya jelas lah udah sih bukan manusia gitu kan. Ternyata mereka sebengis ini gitu. Mungkin itu maksudnya bisa. Kalau gue justru berharapnya sesuatu yang lebih ini sih, lebih dekat sama kita gitu loh. Kayak misalnya? Ya itu, kayak misalnya ya isi desanya ternyata slasher gitu, orang-orang kayak gitu. Okay. Itu gue itu lebih merinding aja gitu, ngerasa apa ya? Dan gini, kalau misalnya jangan dilempar ya. Maaf. Dan kalau misalnya ini semua dikasih sama orang kan. Ya ini jangan sampai terluka dia. Iri sih. Jangan. Karena kalau misalnya ya gitu ya, untuk game lokal Indonesia gitu ya, banyak banget apa ya, hal mistis yang Indonesian banget gitu ya, yang bisa dijadiin si lore-nya itu dimasukin di situ gitu. Instead of benar-benar monster wise gitu. Itu menarik sih menurut gua. Kalau ternyata sesederhana desanya itu kayak desa yang hilang yang di Kalimantan tuh. Bisa hilang. Raga-raga. Something ya kita lupa nih, tolong ya Bapak Eka ya. Pokoknya ada yang Ari Lasso pernah manggung tuh. Raga-ragaan gitu. Oh iya. Ya itu katanya Ari Lasso pernah manggung di sana rame banget. Padang Sidempuan bukan? Aduh lupa namanya, takut salah. Cuman mungkin itu. Iya mungkin nanti bisa di. Soalnya gue hampir ngomong Sirna Raga. Tapi mirip-mirip gitu namanya. Tapi mirip-mirip Sinaraga sama Sinaraga. TPU Sinaraga. Nah, tapi maksud gua kayak gitu loh, bahwa memang there's ada semacam desa yang hilang gitu, desa yang
Mana tuh? Black Magic gitu. Terus Jadi Queen of Black Magic. Queen of Black Magic gitu. Jadi hilang Susana gitu. tuh. Nantinya koneksinya adalah mungkin keturunannya Agni itu sebetulnya masih keturunan dari ancestornya. Ancestornya ternyata adalah kayak apa ya, mungkin head shaman di situ. Mungkin kayak gitu. Itu serem sih menurut gue. Iya, dan bisa juga kan bekerja sama si deskupannya karena mereka yang punya datanya nih gitu kan. Oke. Siapa aja orang-orang yang ternyata nih neneknya si Agni adalah dukun paling kuat pada zamannya gitu kan. ya harus melalui keturunannya dia misalnya gitu kan. Itu kalau Agni sampai ke sana dia bisa bebasin something gitu misalkan. Betul, atau kayak gitu sih gitu. Cuman intinya ya terlepas dari akan ada hubungan dengan Deskupan yang akan jadi plot twist ya maksud Mas Randy. Kalau gue sih lebih mempertanyakan lore. Masuk sih biasanya. Iya. Ya, di kita kan banyak kok. Iya benar sekali. Yang plot twist ya ujung-ujungnya. Kan ini kan pengen gaming Indonesia banget. Tapi kalau menurut gue pribadi itu mah udah apa ya? Udah hampir bisa ditebak, Pak. Oh iya. Iya kan? Dari awal tuh udah hampir bisa ketebak. Cuman yang gue nggak bisa tebak Ntar bikin itu. konferensi pers nggak? Siapa nih si mbak loreng-loreng itu? Mbak loreng-loreng itu. Itu lagi kan di gamenya. Oh iya. Itu klarifikasi. Lagi di gamenya. Lagi gitu. Ya itu sih kalau menurut gue itu ya. Terus dia punya kerjaan Apa? di Luxi. Hah? Nggak mau gue kesana-sana. Udah lewat juga ya demonya. Bahaya ya. Gitu sih kalau menurut gue ya kayak gitu. Kayak lu pada nonton The Boys gak sih? Nonton gua. Nah, The Boys kan kayak memperlihatkan sisi apa ya? Ya kalau superhero jadi franchise gimana sih gitu. Iya. Superhero yang di dunia nyata sebenarnya Nah, gitu kemungkinan sih. besar Ya gitu. apa yang mereka lakukan. Masa mau berbuat baik terus, nolongin orang Duitnya terus. dari mana bos? Gitu kan? Aku pengen nyantai-nyantai gitu kan pasti kan ada. Masalah nyantai-nyantainya oke, cuman intinya dia income-nya dari mana gitu kan? Iya. Untuk dia terus bisa jadi superhero gitu kan? Ya kalau di superhero yang kita tahu, mereka juga sambil kerja meskipun ya ada yang Ala kadarnya lah ala kerjaannya. kadarnya gitu Peter kan. Parker gitu kan. Ya cuman kan itu kayak too good to be true aja gitu kan. Makanya ada The Boys tuh yang ngasih lihat bahwa Nggak mungkin hero bisa hidup kayak gitu tanpa pamrih itu kayaknya Nggak mungkin. too good to be true gitu. true. Nah gue bayangin ya Agni tuh juga ngeliatin sisi ya kalau sesungguhnya ada nih yang kayak gini deskupanan gini gitu ya dengan kondisinya ada makhluk astral dan ada si antitesisnya gitu yang bisa melawan itu gitu ya. Pakai buzzer nggak kira-kira? Terus nih seneng banget Yang tahun berapa nih kira-kira? Buzzernya. terus ke sana ya. Deskupan punya budget buzzer kayaknya. Itu gue tertarik dengan deskupannya bakal seperti apa. Terus juga hal terakhir mungkin yang bisa gue bahas di sini karena udah mulai habis pembahasan ya, daripada nanti dia terus bahas buzzer. Kita akan tutup dengan pembahasan mengenai sosok si musuh-musuhnya sih kalau gue. Musuh oke. Gitu. Ini berarti si orang-orang yang pakai kaos kutang gitu ya berarti. Mungkin karena itu kan salah satunya ya yang baru diliatin. Itu yang reguler zombie Reguler lah bisa zombie. dibilang. Oke, lu Iya. punya ekspektasi ada bentuk musuh yang lain gak selain itu? Pasti. Pasti sih, pasti. Dengan kayaknya klinik lokal ya. Oke. Ya. Bentar, sejauh ini yang dikasih lihat baru 2 ya? Iya, Agojo sama dia. Sama itu doang kan baru itu kan? Zombie-zombian gitu. Yang dibacok ya. Ah, ini bacok. Ya. At least kalau misalnya yang udah bisa kita lihat deh, ada environment hutan atau rawa lah. Aku pengen ada yang mengikuti si environmentnya juga gitu. Si musuhnya nanti. Oke. Bisa mungkin ya. Gue malah tiba-tiba kebayangnya apa? Tiba-tiba ada macan putih, buaya putih. Bisa gitu. Siluman-siluman gitu kan. Bisa juga. Bisa juga. Karena kan kita belum tahu nih sebetulnya mereka teh apa gitu kan. Dan kalau misalkan Monster atau hantu nih gitu. dan kalau misalkan emang beneran hantu gitu ya, ya just make it interesting kayak oh ternyata kalau di universe-nya Agni ada penjelasan nih tentang buaya putih. Buaya putih itu apa sih? Dia adalah klinik level. Kan tadi ada level-level, ada level kecil kayak Betul. ini Yeah. level buaya lah Iya, gitu iya. misalkan gitu Betul, kan. Atau level hewan yang gimana gitu kan. Ya. Side Menarik. quest menurut lu ada nggak? Side story. Nah. Ya side quest gitu maksud lu. Side Kalau quest gitu. kemarin ngobrol sama Arden katanya ada kan? Ada. Heeh. Ya, berarti menarik tuh kalau misalkan yang kayak siluman-siluman kayak gitu bisa dijadiin kayak side quest gitu atau enggak Itu gue temuin di ini sih di Dreadout. Dreadout. ada kan yang Terus- pocong naik motor gitu. Betul. Terus yang di game Kosan. Jepang ya, Ghost apa tuh? Yang di Jepang. Ya.
Ghostwire Tokyo juga. Oh iya, Ghostwire Tokyo bener. Iya, Heeh. Ghostwire Tokyo. Ada. Itu bukan main mission lu, tapi ternyata lu bisa belajar Banyak tentang mitologi hantu. Jepang, Betul. Jepang tuh Bisa yokai dan di- segala macamnya. Sisipin di situlah gitu nantinya tuh. Saya setuju. I mean untuk sebuah game yang ukurannya referensinya adalah Resident Evil dan segala macam dan sepertinya musuhnya akan ke arah sana juga. Kalau tiba-tiba ada pocong kan itu something unik gitu loh. Betul. Ya kan kayak oh pocong ini adalah sebuah threat level kecil gitu Iya, misalkan kan. Gampang sih cuman ternyata susah begini. Betul. Itu setuju sih. Mengenai musuh sih, gue varian musuh gue cukup lumayan penasaran. Terus ya mereka tuh kenapa gitu. Ya. Kayak misalnya contoh nih ya, untuk menutup ya. Yang menurut gue sampai sekarang masih bikin gue kalau main tuh merinding. Oke. Mario Bros. Sampai sekarang tuh gue Kenapa? ya dengan backstory-nya ya kayak dimana katanya bata-bata itu tuh rakyat itu. Tapi ini official nggak atau Rumor, gue nggak tahu ya lupa. Gue Fan teori aja fun gitu. fact gitu. Fan teori. Bahwa sebetulnya ceritanya gitu. Lebih jatuh kayak cerita rakyat sih. Iya kayak Creepy gitu. pastanya Mario. Creepypastanya Mario bisa Oke, dibilang kayak gitu. Iya. Despite itu official atau enggak, itu menghantui pemikiran gue bahwa kalau itu benar ngeri banget ya gitu. Paham nggak? Anggaplah itu bohong lah, nggak official, nggak ada lah. Cuman teori itu bikin gue berpikir gitu. Oke. Ngeri kan, creepy banget kan kalau ternyata selama ini kita main Mario fun banget, tapi di balik cerita itu sebetulnya adalah sebuah kota atau desa yang dikutuk Ya. orangnya gitu ya. Jadi ada yang jadi batu bata, ada yang jadi kura-kura, yang kita bunuh-bunuhin semua tuh. Oke. Kebayang Mario tuh sebetulnya adalah sebuah game yang Mass murderer. mass murderer. Dan bisa aja bisa sih juga dibikin kayak gitu sih kalau ternyata let's say ada semacam influence ya yang mempengaruhi orang-orang ini, tapi ternyata inside their mind yang dibacok sama Agni itu kayak jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. Itu ngeri kan? Apalagi ternyata kan ada yang kayak zombie, terus ada si Mas Jawir tadi. Betul. Jos Jawir. Yang dia kelihatannya kayak masih orang biasa gitu kan, cuman kayak siko aja gitu kan. Itu kayak pada nonton Black Mirror nggak? Black Mirror. Episode mana? Yang gue lupa episode mana, cuman yang season pertama kalau nggak salah. Gue baru mulai nonton. tentang apa sih? Gue baru mulai nonton nih, Iya. jadi gue semangat nih. Jadi ada yang tentara, Tentara. udah belum? Tentara US gitu. Itu bukan season 1 pak. Season 2 ya? Season 2 gue juga belum kalau. Oke, Tahu, jadi tentara. ada tentara Coba cerita dulu deh. dikirim ke medan perang nih. Ya kan? Itu tuh kalau nggak salah ya Oh itu season 3, gue belum nonton tapi. oke. Yang Timur Tengah gitulah. Ya Ya kan? Ya udah pokoknya dia disuruh ngebasmi orang-orang itu nih gitu. Ini spoiler nggak apa-apa tapi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lu. Nggak apa-apa, tanggung nggak juga. apa-apa. Oke. Atau mau dikat boleh. Enggak ke Yuda maksudnya. Nggak apa-apa. Enggak ke penonton juga. Kalau ke penonton mah ya kan tinggal bisa di Skip Fast aja. forward. gitu takutnya. Ya pokoknya intinya setelah aja. dia memerangi si orang-orang musuh-musuhnya ini itu. gitu. Ternyata sebenarnya orang-orang ini tuh tidak hostile gitu. Ya. Oke. Jadi si sorry tadi lupa. Jadi si tentara US ini ngelihat si musuhnya itu tuh kayak alien kalau nggak salah. Ya. Oke. Itu ada juga sih kalau nggak Black Mirror itu banyak salah satunya Udah banyak sih yang kayak gitu. Ya. banyak Kratos, Kalau enggak ini Batman. Batman, Fear toxinnya. Fear toxinnya Scarecrow. si Scarecrow juga Scarecrow, sama. ya. Sebetulnya sama. Tapi yang lebih ngeri lagi ya Kratos. Tahu Kratos God of War? Ya. Dia tuh kenapa bisa jadi putih badannya tahu lu? Kan dia putih kan? Iya. Putihnya tuh putih bukan kayak putih dicat kan Yud? Ya. Itu tuh abu dari keluarganya. Oh. Jadi dia ditugasin sama Ares buat ngebantai seluruh Sparta. Ya. Tidak luput dari keluarganya sendiri. juga. Dia bantai. Jadi dia kayak kalap aja gitu. Dari dibantai baru sadar. Makanya dia dendam banget sama Ares yang dewa perang. Makanya dia jadi God of War. Jadi gitu God kan of War, ceritanya. iya. Nah itu mirip sih. Dia ngebantai satu. Ya jangankan yang dia bantai di situ. Keluarganya jadi bantai berarti kan semua yang Semuanya dia kena, itu iya. ngeri banget kan. Ya, tapi kalau Kratos end up-nya jadi lebih kuat gitu. Jadi lebih kuat. Kalau si yang ini Kena ya mental. udah jadi gila gitu. Jadi gila. Pas udah tahu fakta yang sebenarnya dilakukan bertahun-tahun. Dan itu mungkin terjadi sama Agni gitu. Iya. Kalau Dia ngelihat itu adalah monster tapi ternyata manusia yang dia bunuh. Betul, makanya Diskupan bilang lu jangan ke sana. Karena kalau lu ke sana, Kalau enggak yang dia lihat Algojo. ya Padahal mah lila. betul. Like in real human form. Betul. Gitu kan.
Terus dia bacok-bacokin gitu kan. Ngeri banget kan jadinya. Nah, itu mungkin. Pas udah sadar ternyata ini udah peluru semua nih dahinya gitu. Betul. Berarti ya scene dia diangkat bisa mati itu cuman di kepalanya dia doang in gitu. her head. Saya bisa ngebunuh kan kalau di ininya trailernya gitu. Sama bunuh. Si ininya ya, si Lilanya. Algojonya. Algojonya. Ah. Iya. Dan ini yang paling apa ya? Yang paling gua khawatirkan dari ini adalah bagaimana kan udah kita ngelihat ya kalau game-game kayak gini tuh jelasnya Resident Evil. Endingnya adalah kita akan ngelawan bos gitu kan. Dan kita akan dipersenjatai ya kan. Oke. Silent Hill ya kan. Sama. Mirip. Cuman bos yang sesungguhnya kalau Silent Hill kan puzzle. Oke. In a way kan gitu ya. Kayak puzzle-nya sebetulnya challenging banget dibandingin lawan bosnya ya. Ya. Sudahlah gitu ya. Kalau Resident Evil ya sama hampir mix lah. Ya. Karena dia kan ditambah ada manajemen. Ya. Makanya diambil sama Agni juga kan. Ya. Masalah si Item management. item manajemennya gitu. Inventory ya. Iya. Ya itu sih. Climax-nya bakal kayak gimana gitu ya. Apakah gitu menurut lu Yud? Tidak hanya akan ada handgun. Tapi ada shotgun. I don't know dan ya. segala macam. Mungkin nggak menurut lu? I will accept shotgun. Stop di situ. Stop di situ. Jangan ada Rifle. tipe senjata yang lain rifle gitu, nggak perlu lah. Rifle Udah, tapi justru Atau malah mendingan rifle. Lebih masuk rifle kalau gue dibanding shotgun malah kalau di desa ya. Senapan angin. Bener. Iya. Ya boleh deh tapi dua aja. Maksud lu nggak harus ada yang aneh-aneh kayak AK-47 gitu. usah, Iya itu gitu. gue setuju kalau gitu. Jadi ini referensinya gue masukin ke Tormented Souls. Ya. Dia kan cuman ada tiga. Tapi yang pokoknya yang paling gue ingat ada dua lah, ada nail gun sama ada shotgun. Nail gun tuh make sense gitu. Kenapa nggak nail gun aja? Bisa ya karena di desa gitu. Karena di desa kan nggak ada peluru untuk di looting. Tapi oke lah karena deskupan gitu. Dia bawa pistol tuh udah make sense gitu. Tapi Iya, isinya isinya kan? lootingnya ya udah benar-benar dibikin semini mungkin aja. Iya karena jadi PR buat separuh lagi untuk bikin itu jadi make sense gitu ya. Iya. Bercecer di situ gitu. Kalau Cuman paku lebih make sense bro. Lebih make sense. Cuman ya udahlah nggak apa-apa gitu. Kalau gue sebenarnya dari awal emang mendukung ini game dari awal udah pistol nggak apa-apa. Tapi maksudnya kalau itu yang paling gampang buat di ini sih jadi karang aja Jadi gitu. karang aja. Ya. Kayak lu main Resident Evil Village. Gue kan Di sepanjang desa di seluruh itu juga ada peluru juga nggak protes orang. Emang game juga gitu. Iya, itu bisa yang nge-looting. gue pikirin dari awal dan ketika akhirnya gue tahu ternyata mau ada pistol gue kayak yes gitu. Iya. Nggak apa-apa juga sebenarnya. Sudahlah gitu. Iya. Benar. Kecuali ya desanya ini desa di Jepara gitu. Yang banyak tukang kayu kan paku pasti banyak Yud. Jadi lebih masuk akal kalau paku di setiap rumah tuh ada aja gitu kan. Jadi nail gun. Nail gun cocok. Nail gun tuh mematikan anjir dipikir-pikir Maksudnya lumayan. kalau di Jepara nanti pakunya nggak gini semua, ada yang gini-gini gitu. Bekas paku bekas ya. Ya, kalian ke toko Madura aja lu. Tapi lo harapin kapan rilisnya Yud? Tahun depan lah, come on. Tahun depan lah ya, udah paling telat lah ya. come on. Tahun depan telat. Tahun depan akhir juga nggak apa-apa lah. Tahun Dan depan lah, come on. di tanggal, gue nggak tahu ini kapan naiknya gitu ya. Cuman semoga jadi, harusnya pantengin terus di Anak Tua dan di Resilor di Instagramnya. Kalau jadi harusnya nanti akan ada demonya Agni Oh, ada. di Bandung. Oh, ada. Wih, Hah? banyak nih. Kok gue baru tahu? Makanya pantengin aja ya. Makanya kan kalau jadi ya di bulan ini Waduh. ya di bulan Ya April. berarti deket tuh. Waduh, deket. Ini udah tengah-tengah nih. Tengah-tengah Betul. udah akhir ini. Ya, dan ini eksklusif. Jadi kalau kalian dapat invitationnya atau bisa dapat reservasinya, pastikan datang untuk cobain. Gitu. Ya udah gitu aja dari kita bertiga. Itu Ya. aja. Untuk Mau kencing saya, Pak. mau kencing. Ngomongin Agni jadi terkencing-kencing. Bener kencing-kencing. Ngeri banget. Sampai ketemu lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Kita bertiga pamit. Sampai ketemu lagi di anak horor berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Bye wabarakatuh. guys.